Halo sahabat Ngopi Bareng dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Ellen Pratiwi. Untuk hari ini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa dari Adi Husada Cancer Center. Nah, tentu saja kalau terkait dengan Adi Husada Cancer Center, ini tema-tema yang kita bicarakan adalah yang terkait dengan kanker. Nah, Anda nggak perlu khawatir dulu karena tentu saja kita memberikan edukasi supaya kita lebih aware, lebih waspada, lebih juga bisa mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan kanker ini. Dan kali ini saya sudah berada di kantor Adi Husada Cancer Center dan didampingi oleh narasumber Dr. Ulinta Purwati Pasaribu, spesialis radiologi, konsultan onkologi radiasi. Kita sapa beliau. Selamat siang, dokter. Siang, Mbak Ellen. Atau Bu manggilnya ya? Oh, apa aja boleh. Mbak, boleh biar kelihatan lebih muda. Enak, Mbak, lebih muda. Oke, dokter. Terima kasih. Kami sudah difasilitasi dari Ngopi Bareng, karena kami menyapa sahabat-sahabat Ngopi Bareng ini untuk khusus memberikan informasi seputar kesehatan. Nah, kali ini kebetulan kalau di bulan Oktober ini ada semacam apa ya, kayak peringatan Pink Oktober. Pink Oktober, jadi yang terkait awareness dengan kanker payudara. Betul. Nah, karena itu tema yang akan kita bahas kali ini tentu saja adalah tentang mewaspadai kanker payudara dan bagaimana cara penyembuhannya. Loh, bisa sembuh ya, Dok ya? Bisa. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Ulinta. Baik, kita mulai saja dan Anda bisa mengikuti terus podcast ataupun juga YouTube dari Ngopi Bareng ini yang tentu saja berisi edukasi tentang kesehatan bersama saya Ellen Pratiwi. Baik, sekarang saya ini kan sudah hadir di sini ya. Ini tadi saya sekilas jalan ke sini sudah mulai ada pasien-pasien, kemudian sudah mulai ada istilahnya itu ada antrian gitu. Apakah ini sudah mulai rame nih yang terdampak COVID kemarin-kemarin udah lewat ya, Dok ya? Sudah. Jadi Mbak Ellen memang untuk kasus COVID per bulan berapa bulan terakhir ini memang benar udah sangat menurun. Jadi angka kesakitan maupun positivity rate-nya itu memang sangat menurun. Tapi kita juga nggak tahu apakah benar-benar COVID ini hilang atau malah nanti terjadi lonjakan. Jadi oleh karena itu kita tetap harus waspada. Kita semua tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi tetap yang 6M itu pasti udah kenal semua kan. Jadi memakai masker juga harus dengan benar. Kemudian mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan, ya. Kemudian yang ketiga tentu saja menjaga jarak. Makanya tadi kalau Mbak Ellen lihat ada antrian, tapi pasti ada jaraknya, jarak, ya. Betul. Karena kita juga jarak antar pasien atau kursi di ruang tunggu juga tidak boleh berjarak, ya. Terus yang 3 terakhir, ingat nggak Mbak Ellen? Mengurangi apa tuh? Mobilitas. Nah, kemudian waduh, saya dites ini. Jauhi kerumunan. Jauhi kerumunan. Jauhi kerumunan. Jadi kalau ada rame-rame kerubut-kerubut, kita mesti agak menjauh gitu ya. Satu lagi, biasanya kalau sama teman-teman kan enak makan bersama. Melepas masker biasanya gitu ya. Jadi makannya gantian. Oke. Durasi juga diperhatikan ya, dokter ya, supaya tidak terlalu ramai di keramaian. Iya. Baik. Nah, artinya kegiatan mudah-mudahan bisa kembali normal walaupun tetap dengan prokes, waspada tadi ya, Dok ya. Nah, sekarang saya juga pengen tahu kegiatan apa ini biasanya di AHCC yang biasanya Pink Oktober ini punya gawe. Kenapa akhirnya ini mejanya jadi pink, ada bunga pink, kostum dokter juga pink ya. Banyak kira-kira sih kegiatannya apa nih yang mungkin ada acara khusus atau juga edukasi khusus ke masyarakat, khususnya dari Adi Husada Cancer Center. Jadi Adi Husada Cancer Center kan punya Instagram. Jadi selama bulan Oktober ini, dari awal Oktober sudah memberikan edukasi tentang kanker payudara, mulai dari deteksi dini sampai pokoknya kewaspadaan hampir setiap hari atau berapa hari sekali udah update selalu. Kemudian kita juga ada ini podcast kan? Ya, betul. Ngopi bareng. Kemudian ada IG Live ya. IG Live itu bersama iNews Surabaya. Kemudian yang online lagi ada Kumparan kemarin. Nah, masing-masing dokter edukasinya terus ya, Dok ya. Iya, kita isi semua. Kemudian ada live streaming yang bersamaan juga saat ini di Global FM. Oh gitu, jadi kegiatannya sudah berturut-turut. Iya, berturut-turut. Ada juga kegiatan ini Zumba tapi yang virtual. Waduh, Zumba virtual. Bekerja sama dengan IOC ya? Asia. Jadi itu untuk sekalian juga ada edukasi tentang kanker begitu, dokter? Kalau itu sih hanya untuk olahraga gitu aja. Jadi menunjukkan betapa pentingnya kita harus hidup sehat gitu. Kemudian yang terakhir kita melibatkan pasien juga itu lomba. Lomba-lomba kebetulan lombanya origami dan sudah ada pemenangnya. Origami maaf dari penyintas atau bebas? Semua.
Jadi karyawan maupun pasien, penyintas atau keluarganya pokoknya kita buat di lantai 2 ada itu apa wor-woronya ya. Ya udah banyak origami bebas ya. Terserah boleh. Jadi menimbulkan semangat kembali mungkin ya bagi para teman dari pasien atau pasien sendiri gitu ya. Cukup antusias juga kok mereka ikutnya. Iyalah Dok, berapa tahun kita kondisi mengurung diri. Jadi rasanya bermain-main sesederhana itu aja mungkin sesuatu yang cukup membahagiakan ya Dok ya. Baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Tadi sudah banyak sekali yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat yang tidak pernah berhenti ya. Artinya walaupun tidak Oktober pasti juga tetap sibuk ya dokter ya memberikan edukasi ke masyarakat. Nah sekarang kita masuk ke dalam tema, yaitu kita harus paham dulu nih sebelum jauh bertanya-tanya kepada Dokter Ulinta, apa sih yang disebut dengan kanker payudara? Biasanya wanita-wanita ini udah ngeri duluan aja dok gitu ya kanker payudara. Kanker payudara itu mungkin kalau diketahui dari awal mungkin bisa disembuhkan atau bagaimana, Dokter Ulinta lah yang akan menjelaskan. Silakan dokter, supaya kita persepsi kita sama nih soal kanker payudara. Jadi memang banyak pasien atau keluarga pasien juga yang datang, mereka bertanya-tanya, saya ini tumor atau kanker sih dok? Itu kadang bingung. Betul dok. Jadi kita harus pahami dulu bahwa tumor itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal ya di dalam tubuh. Nah dia bisa jinak atau ganas. Kalau yang jinak dia biasanya tumbuhnya lambat. Nah, biasanya berkapsul, tidak menyerang jaringan sekitarnya. Nah, kalau yang ganas, yang sering kita sebut dengan kanker atau malignan, kalau jinak itu benign, nah, malignan itu yang dia biasanya menyerang jaringan sekitarnya, merusak, bisa menginvasi ke struktur sekitarnya, bahkan sampai metastase jauh. Jadi dia bisa keluar dari primernya. Nah, itu yang biasanya kita kenal dengan kanker. Tapi sebelum kanker itu apakah ada prakanker dulu atau bagaimana? Ada sebetulnya. Jadi sebetulnya beberapa kanker itu ada prakankernya, termasuk serviks itu sebenarnya sebelum dia menjadi kanker itu ada butuh waktu yang lama. Tapi kan nggak semua orang memang sadar, tahu gitu maksudnya. Gitu benar. Sedangkan tadi Mbak Ellen tanya tentang kanker payudara itu apa? Kanker payudara, jadi kita harus tahu juga struktur payudara itu kan unik ya. Ada selain duktus atau saluran susunya, di situ juga ada jaringan lemak, ada jaringan ikat, ada tulang. Nah, makanya kalau kanker payudara adalah penyakit di mana sel abnormal membelah yang tidak terkendali. Nah, dia bisa mengenai jaringan sekitarnya, tapi juga bisa bermetastase jauh, baik itu ke paru, ke otak, ke tulang. Iya, walaupun primernya di payudara. Nah, untuk lokasinya juga berbeda, karena tadi saya bilang ada saluran, ada duktus, ya, ada lobulus, ada duktus, ada lemak, ada jaringan ikat, ya tergantung dari asalnya di mana itu kankernya. Dan apakah bisa dikategorikan misalnya gini, kalau di Indonesia tuh banyak yang ini atau semuanya sama probabilitas yang terjadinya kanker? Yang terbanyak untuk kanker payudara itu yang tipe duktal sekitar 80% dibandingkan dengan yang lobulus. Gitu. Itu kebanyakan orang. Iya, sebetulnya kalau bisa menunjukkan gambar enak ya, bisa menerangkan. Kalau gini kan kayak awang-awang gitu. Iya, baik. Jadi sebelum kanker itu apakah selalu tumor dokter atau langsung tiba-tiba bisa langsung kanker? Enggak, tadi yang saya bilang bahwa tumor itu ada dua, ada yang jinak atau benign. Tentu ciri-cirinya berbeda. Kalau jinak itu biasanya tepinya rata, batasnya jelas, terus dia tumbuhnya lambat gitu. Kalau kanker udah bentuknya irregular aja, makanya lambanya kan kepiting tuh. Jadi dia tumbuh seenaknya, biasanya bentuk irregular. Dan itu yang tahu pasti dokter ya, maksudnya kita awam nggak bisa menduga-duga ini. Tapi biasanya dia juga merasa ini kok gini ya, kok cepet banget tumbuhnya gitu. Tapi untuk diagnosis pasti ya pasti harus dengan medis ya. Selain pemeriksaan fisiknya juga mungkin ada perlu pemeriksaan penunjang. Nah, ini masihkah kanker payudara ini sebagai kanker yang tertinggi begitu dok? Dua terbesar kanker pada wanita itu serviks dan payudara. Memang masih ya? Iya, antara serviks payudara gitu. Tapi ini masih tertinggi. Iya. Nah, kanker payudara masih tertinggi nomor 2. Penyebabnya? Nah, ini kalau kita mau tanya-tanya ini kok bisa seorang perempuan itu terkena kanker payudara itu? Iya. Nah, itu harus kita pahami. Jadi penyebab pasti dari kanker payudara memang belum tahu ya penyebab pastinya apa. Tapi bisa diperkirakan banyak faktor-faktor yang mendukung seseorang terkena kanker payudara. Jadi ada beberapa faktor sih, ada dari faktor reproduksi, misalnya pada seseorang yang
nulipara, jadi yang anaknya sedikit tidak menyusui atau punya anak pertama usianya di atas 35 tahun, kemudian menstruasi muda ya, menarche dini, kemudian menopausnya lebih tua usianya. Itu yang dari faktor reproduksi. Kalau ada faktor fibrokistik itu pada seseorang yang dengan pernah ada benjolan, misalnya kalau yang adenosis atau fibroadenom itu angka dikatakan bahwa risiko terjadinya kanker sih kecil. Tapi kalau pada yang hiperplasi, jadi jaringannya membelah cepat gitu ya, tapi masih hiperplasi itu dikatakan 1,5 sampai 2 kali bisa risiko terjadinya kanker payudara. Tapi kalau yang hiperplasinya atipik ya atau papiloma itu juga 1,5 sampai 2 kali lipat. Tapi kalau yang hiperplasinya atipik ya enggak jelas gitu, itu bisa sampai 5 kali lipat risiko terjadi kanker payudara. Ada faktor hormonal. Estrogen itu sangat erat kaitannya dengan terjadi kanker payudara. Jadi terutama pada wanita yang obesitas dikatakan bahwa estrogennya cukup tinggi. Faktor yang lainnya yaitu genetik mungkin, dokter? Bisa itu Tahir ya. Jadi di keluarga misalnya ada dan faktor genetik. Ya, sekarang yang lagi diteliti ya memang itu faktor gen ya. BRCA1 dan BRCA2 itu. Gaya hidup. Gaya hidup ini dari merokok, alkohol lah itu iya benar. Ternyata tidak bahaya bagi kaum pria aja ya, Dok ya, untuk perempuan juga. Nah, walaupun memang kanker payudara itu sebagian besar memang wanita, tapi 1% bisa terkena pada laki-laki. Oh, jadi gitu ya, dokter? Iya, benar. Memang angka kejadiannya kecil. Nah, itu pun juga nggak semua. Kaum pria juga ada payudara kan berarti? Iya, betul. Ada kemungkinan juga. Dan biasanya memang kalau pada laki-laki biasanya memang lebih ganas. Iya. Itu juga kan nggak semua laki-laki harusnya hormonnya estrogen yang tinggi, tapi ada beberapa laki yang estrogennya lebih tinggi. Nah, itu risiko terjadi kanker payudara juga cukup tinggi. Waduh, ini ya perlu belajar lah pokoknya nih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya, Dok ya. Nah, kemudian dari dari pasien-pasien dokter nih ya, pengalamannya itu, apakah mereka itu datangnya itu sudah dalam kondisi berat atau mungkin sekarang sudah lebih aware karena mungkin zaman udah maju ya, mereka baca-baca berita-berita terlebih dahulu gitu. Apakah masih seperti zaman dulu, misalnya ketahuan tuh sudah berat gitu, udah kondisinya parah gitu, Dok? Beberapa sih ada yang datang dalam stadium lanjut, tapi ada juga yang datang dengan stadium dini. Nah, tentu saja stadium sangat mempengaruhi keberhasilan terapi. Semakin dini ditemukan, tentu pengobatannya hasilnya semakin baik. Tentunya angka cacatannya lebih kecil, prognosanya juga lebih baik. Iya. Nah, itu maka kenapa pentingnya deteksi dini itu ya, Dok ya. Bahayanya apa sih, Dok, sebenarnya? Iya, sebelum kita kesadari sebenarnya kita warning dulu nih. Kalau kita tidak mendeteksi awal, itu bahayanya sampai gimana, Dok? Sampai mungkin resiko-resiko yang akan ditanggung oleh seorang perempuan yang terkena kanker payudara. Kalau datang sudah misalnya stadium lanjut, tentunya angka survival atau ketahanan hidupnya lebih rendah. Oleh karena itu kita sebagai seorang wanita harus 20 tahun ke atas itu sudah mulai sebulan sekali. Nah, itu ada bagannya, misalnya sebulan sekali sadari. Tapi memang ada waktunya, jangan pada saat aja. Jadi harus 7 hari atau 10 setelah menstruasi baru kita bisa kan, Mbak? Kalian periksa sadari ya. Jadi dengan sadari itu memang angka keakuratannya cuma 26% dikatakan, tapi apabila ditambah dengan mamografi atau USG dia meningkat sampai 17%. Jadi kan pasien atau seorang wanita pasti tahu keadaan dirinya sendiri kan, kok ada perubahan, seperti itu. Makanya. Jadi perubahan itu tidak harus sama ya, artinya di kanan atau di kiri, payudara itu kan berbeda ya. Bisa jadi memang hanya di salah satu saja ya, Dok? Bisa salah satu, bisa bilateral, bisa dua-duanya. Jadi bisa cara periksa sadari, Mbak Ren. Jadi biasanya dengan 3 jari, pertama harus pas mandi ya. Jadi udah harus nggak pas waktu mens ya, jadi gitu. Jadi di depan kaca kita melihat dulu, boleh tangannya lurus ke atas, nanti baru di kaca pinggang dilihat payudara kita apakah simetris antara kanan dan kiri. Nah, kemudian dilihat apakah ada perubahan bentuk kanan dan kiri sama enggak. Kemudian di putingnya, nah apakah tertarik ke dalam, masih melihat dulu, ya kan. Terus pokoknya apakah ada penebalan.
baru meraba. Sebelum meraba ya bolehlah kita pencet dulu, ada yang ini dipencet dengan kedua tangan dengan gentle ya, artinya lembut. Pencet apakah ada keluar cairan atau darah dari puting. Setelah itu baru kita meraba payudara kanan dan kiri satu demi satu. Jadi kalau payudara kiri ya pakai 3 jari yang kanan. Tangannya boleh di atas, boleh dengan berdiri atau dengan berbaring. Dari situ akan teraba, boleh sirkuler gini, boleh nggak apa-apa. Yang penting semua payudara diraba. Mulai dari yang lembut sampai yang kalau untuk yang dalam dekat dinding dada ya tentunya tekanannya agak keras. Agak keras, biar kerasa gitu. Nah, selain payudara kita juga harus memeriksa ketiak. Nah, di situ kan ada kelenjar ketiak itu diraba juga. Tentu saja nggak semua orang bisa. Makanya kalau misalnya tidak atau ragu-ragu, nah ada sadanis. Jadi pemeriksaan payudara secara klinis. Jadi tentunya tenaga yang berkompeten. Tenaga medis. Kalau juga, dok ini kok ada benjolan ya udah langsung periksa aja. Pasti nanti ada pemeriksaan selanjutnya. Dan artinya tuh apa namanya? Tenaga medisnya juga kan mungkin maaf biasanya kan ibu-ibu ini sungkan kalau gitu ya. Untuk saat ini rasanya kalau sakit nggak apa-apa lah. Demi kesehatan ya. Iya betul. Ya, karena kalau kita memeriksa sendiri, sahabat ngopi bareng juga belum tentu kita paham gitu. Betul. Mungkin ada yang kelewatan begitu, ada yang benjolan kelewat dari tangan kita. Terus jadi sadari terus kemudian itu usia berapa ya begitu 20 tahun tadi ya sudah 20 mulai? Tahun ada masing-masing ini. Nanti 35 itu paling nggak sadari sekali sebulan aja. Kemudian kalau di atas 35, nah screen-nya boleh mulai dengan mamografi. Kemudian atau dengan pemeriksaan USG di atas 45, nah itu yang harus rutin juga sadari. Tapi nggak usah mamografi, mungkin kalau yang di atas 50 baru nanti mamografi mungkin setahun sekali atau gitu. Nah itu tahapan-tahapan yang mesti dilakukan kalau kita mau mewaspadai atau juga berhati-hati ya kita supaya untuk mencegah terkena kanker payudara itu. Cuman kadang-kadang masyarakat kita ini masih ragu-ragu, masih malu atau juga malu rata-rata. Ada ini juga sih kalau ketahuan jadi lebih stres, padahal nggak gitu ya dok ya, itu mindset itu harus dirubah ya dok. Ada sih. Iya, ada jadi, yang takut, malu, nggak semua orang bisa lebih baik menerima. Diketahui kan, bisa disembuhkan begitu ya dok ya. Nah ini kalau tadi sudah dibahas bahwa usia-usia muda itu apakah juga bisa terkena kanker payudara? Bisa. Ya? Dan juga pria tadi bisa ya dok ya? Bisa. Semua usia bisa ya. Itu apalagi kalau yang kita sudah menstruasi. Kalau nggak aware berarti sayang ya kalau sampai stadiumnya lanjut. Pengobatannya lebih sulit. Iya. Angka ketahanan hidupnya juga lebih rendah. Iya. Nah, sekarang kita masuk misalnya ini ada seorang perempuan mungkin masih usia produktif ternyata ada benjolan. Ini biasanya apa dulu sih dok yang dilakukan? Jadi supaya nggak stres, harusnya kan kebayang apa harus operasi, apakah harus angkat payudara gitu kan yang kebayang di kepala. Padahal kalau ketahuan stadium awal tuh diapakan sih dok pengobatannya? Kalau ada benjolan ya datang ke dokter, dipastikan dulu benjolan itu jinak atau ganas. Tes terlebih dahulu. Ada pemeriksaan. Iya betul. Jadi kalau udah ketahuan ada benjolannya ya beda lagi, udah langsung aja. Kalau usianya memang masih kurang dari 35 ya mungkin USG mami, USG payudara. Kemudian kalau lebih dilakukan ini mamografi. Nah dari situ bisa ketahuan apakah ini tumor jinak atau tumor ganas. Akan diketahui stadium berapa, tentu saja pengobatannya ya sesuai stadiumnya, jenisnya, iya betul. Yang nanti paling dokter mudah akan menentukan. Paling mudah itu apa? Biasanya ada obat oral gitu aja? Enggak, kalau ada benjolan, kalau masih stadium dini, kita lakukan operasi. Bisa ya dok ya? Bisa, macam-macam operasinya kan ada yang tumornya saja, lumpektomi misalnya gitu, atau quadranektomi, payudara misalnya 4 diambil, seperti itu. Ada juga yang mastektomi, diangkat semua payudaranya, mulai dari simple mastektomi, modified sampai radikal mastektomi, yaitu udah ranahnya dokter bedah. Nah biasanya untuk pengobatan kanker itu adalah triple kan. Kalau memang stadium dini mungkin hanya bedah saja, tapi nanti kita melihat hasil patologinya, patologi anatomi bagaimana tepinya, apakah positif atau bagaimana, yang memungkinkan kita untuk pemberian terapi adjuvan tambahan, mungkin perlu kemoterapi atau radiasi, nah, seperti itu. Dan itu jadi harus selamanya ya dok ya, maksudnya tindakan seperti ini? Enggak selamanya, ya sesuai dengan ini ya. Kalau udah selesai ya sudah, tinggal evaluasi rutin ya.
Setelah pembedahan, kalau perlu kemo ya lanjut kemo, atau mungkin tumornya masih besar di kemo dulu. Nah, setelah operasi mungkin di tepinya masih ada sel ganasnya, memerlukan tambahan radiasi untuk lokal kontrolnya, radiasi seperti itu. Setelah menjalani semua terapi, pasien harus rutin kontrol. Makanya pasien-pasien kanker yang udah selesai terapi semua, supaya kita tahu apakah terapinya berhasil, kemudian ada kekambuhan atau tidak, itu harus rutin kontrol. Mesti pasien harus rutin kontrol. Oh, jadi meskipun udah beres operasinya harus kontrol lagi iya, ya? Iya, betul, bertahap. Jadi setelah, kalau saya kebetulan karena di radioterapi ya, jadi biasanya 2 minggu pasca radiasi kontrol, nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus 3 tahun pertama itu pokoknya harus rutin kontrol, bisa 3 sampai 6 bulan sekali. Jadi harus terpantau terus nih selama 3 tahun. Betul, nanti kontrolnya terus tahun sampai ya udah Allah di umur sampai seberapa gitu. Oh, Bu. Begitu. Iya. Ya, namanya juga kita kan pengen harapan hidup lebih panjang ya untuk karena tadi saya bilang kan, kalau kanker itu tidak hanya lokal saja, bisa ternyata lokalnya mungkin bagus, ternyata dia metastase jauh. Jadi ternyata menyebar ke otak atau ke tulang. Ya itu bahaya-bahayanya ya. Ke paru-paru. Nah ini kalau misalnya ada pasien gitu ya datang ke sini, apakah tahapan-tahapan yang dokter sampaikan tadi, mesti pemeriksaan ini, pemeriksaan itu ada semua di AHCC dokter? Di Adusada ada. Oh ada semua, berarti kita nggak perlu pindah ke sana, pindah ke sini gitu. Pemeriksaan ya? Iya. Enggak. Bisa, pemeriksaannya bisa. Jadi pasien datang, tapi memang kalau pengobatan untuk pembedahan biasanya kita dapat rujukan dari rumah sakit lain di Jawa Timur, bisa. Biasanya pembedahan ya. Tapi kalau Adusada Cancer Center sendiri, yang layanan yang kita bisa berikan adalah masih kemo sama radiasi. Jadi biasanya dokter bedah yang sudah melaksanakan mastektomi atau BCS ya, breast conserving surgery, kemudian memerlukan terapi tambahan misalnya radiasi, ya dikirim ke sini atau kemo. Tapi biasanya sejawat bedah sudah memberikan kemo sendiri kan, biasanya ke sini sudah hanya untuk radiasi. Barangkali kan. Tapi bisa untuk kemo bisa Bu. Iya, jadi untuk mulai dari konsultasi sampai dengan nanti tindakan apa juga bisa di sini bisa, ya dok ya? Bisa. Ya di sini ada 4 lantai ya kalau nggak salah dok ya, itu setiap betul. lantainya punya ini sendiri, punya fungsi masing-masing. Ya. Jadi lantai dasar itu memang untuk radioterapi. Jadi untuk treatmentnya ada ruang tunggu, lantai 2 untuk poliklinik. Jadi kita ada sebenarnya beberapa dokter juga yang praktek di sini. Cuman memang kalau untuk yang onkologi bedahnya belum. Kalau yang dokter kandungan ada dan hemato-onko sama radiation oncologist seperti kami ini. Kemudian lantai 3 untuk pemberian kemonya. Oh, kemo di situ. Lantai 4 tempat kita ini. Iya, artinya juga semua terjadwal dengan baik sehingga ketika datang tidak perlu menunggu terlalu lama, sudah langsung ada tindakan ya, apalagi ini di masa pandemi gitu. Iya, ini apalagi misalnya dokter pengen memberikan pesan-pesan bagaimana kanker payudara ini bisa dicegah, atau mungkin maaf kalau serviks kan tadi ada vaksinnya gitu. Kalau payudara ini apa gimana? Belum, nggak ada vaksinnya. Jadi memang mencegah lebih baik ya katanya. Itu yang penting adalah memang promosi kesehatan dan deteksi dini tadi, Bu. Nah, ada 3 pencegahan pada kanker payudara ya. Jadi kalau pencegahan primer itu pada orang-orang yang sehat kayak kita gini. Jadi harus promosi kesehatan, gaya hidup sehat, seperti itu. Ya. Jadi hindari faktor-faktor risiko yang tadi saya sebutkan, itu kalau bisa dihindari supaya tidak terkena kanker payudara. Itu yang pencegahan primer. Kalau pencegahan sekunder itu pada hampir semua wanita kan mempunyai risiko ya. Wanita normal yang ada menstruasi normal itu adalah risiko untuk bisa terjadi kanker payudara. Nah, itu bisa dilakukan dengan screening tadi. Deteksi dini, kemudian sadari mamografi sesuai dengan usianya. Kemudian ada pencegahan tersier itu untuk orang yang sudah terdiagnosa CA. Nah, dia harus mendapatkan pengobatan yang tepat supaya tidak terjadi angka kecacatan, meningkatkan kualitas hidupnya, memperpanjang hidupnya juga, pengobatannya bisa sampai selesai. Kadang-kadang kan pasien belum selesai sudah berhenti, tidak melanjutkan. Udah menyerah gitu ya. Bu, banyak yang begitu ya dok ya. Nah di sini apakah ada juga tim support, artinya yang menyemangati pasien-pasien? Ada ya? Jadi tim supporting ya. Kami cukup care kok sama ada komunitasnya pasien. Juga ya. Biasanya betul, mereka biasanya punya pasien-pasien itu udah punya komunitas sendiri. Untuk
untuk saling menyemangati ya. Dan kita ada WA grup juga kan. Sekarang memang kalau untuk komunikasi lebih mudah lah. Ya, karena mungkin mereka merasa sama gitu ya dan perlu mendapatkan dukungan. Dan itu perlu ya, daripada Anda menyendiri tapi tidak tahu. Kalau sendiri rasanya kayak derita sendiri, tapi setelah datang mungkin ternyata temannya banyak, ada yang lebih parah dari saya misalnya gitu. Jadi kayak memberi semangat penyemangat gitu ya. Iya, Bu. Iya. Nah, ini kalau memang belum ada vaksinnya dan juga itu pencegahannya memang tadi ya. Tadi udah duluan itu. Betul. Nah, deteksi dini penting, sadari. Nah, ini orang tua misalnya ke anak-anak perempuannya juga harus memberikan edukasi. Iya, betul. Lebih awal. Apalagi kalau di keluarganya ada riwayat KPD, kanker payudara. Itu kadang-kadang kan tabu membicarakan hal-hal semacam ini. Nah, sekarang udah zamannya, mumpung putri-putri kita yang masih remaja ini harus dikenalkan dengan edukasi ini ya, dokter ya. Tapi rasanya mungkin udah banyak lah edukasi untuk ini ya. Tapi tidak dilakukan. Biasanya tahu edukasinya. Ya. Harusnya di sekolah-sekolah udah mulai diinikan gitu ya. Iya, betul. Digalakkan lah. Iya, supaya juga bisa menurunkan penderita kanker payudara ini. Betul. Iya. Nah, ini kan sekarang masa pandemi, adakah tips-tips khusus? Jadi artinya kan pasien-pasien dokter di sini sudah kanker, kemudian nanti kena COVID, kan kasihan bisa double gitu. Apakah ini jadi perhatian khusus dari dokter-dokter di AHCC? Betul. Jadi selama masa pandemi ini pelayanan radiasi itu tidak berhenti. Sesuai dengan dari PORI ya, Perhimpunan Onkologi Radiasi, kita ada protapnya. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi radiasi jalan terus. Tidak dihentikan ya, karena tidak dihentikan pelayanan. Iya, betul. Tapi kita tetap patuhi protokol. Jadi sekarang ya cek suhunya. Apakah harus swab dulu, dokter? Ya betul. Nanti ada cek suhu, kemudian swab. Pertama kali ketemu harus swab dulu. Mau tindakan juga swab. Kalau radiasi 5 kali radiasi harus swab. Kemudian pada pergantian pasien selalu didesinfektan. Selalu oleh teman-teman. Kemudian kita memakai APD. Kemudian untuk di ruang tunggu juga dijaga jarak, kursinya dijarak. Kemudian pasien kita himbau untuk datang sesuai dengan jamnya dia radiasi supaya tidak ada penumpukan. Nah itu tips-tips yang memang harus dipatuhi. Pasien juga nggak usah datang, nggak usah takut kalau misalnya nggak dapat sinar misalnya gitu. Kadang-kadang kan datangnya pagi padahal sinarnya masih jam berapa. Tapi alhamdulillah di sini patuh kok, tahu. Misalnya radiasinya jam berapa, dia datang setengah atau 1 jam sebelumnya. Gitu. Oke. Boleh didampingi dokter? Biasanya kalau orang Indonesia ini kalau ada yang sakit, yang nganterin pendampingnya juga harus di swab kalau ada yang manter. Nah, jadi ya memang rada mahal dikit. Tapi kan untuk keamanan petugas juga. Jadi kalau ada pendampingnya 1 orang aja. Tapi juga harus dilakukan swab. Nah, itu yang mesti dipahami bahwa untuk menjaga-jaga ya, karena kita nggak pernah tahu gitu. Jadi nganternya juga nggak usah terlalu berombong gitu ya. Saking sayangnya mungkin pengen semuanya mengantar, jadi tidak perlu ya. Kalau di sini berarti one day care semua ya, tidak ada sampai yang mungkin. Kalau yang memerlukan rawat inap bisa, Bu. Oh, bisa juga. Di Adiusada gitu ya. Ada beberapa pasien. Kalau radiasi begitu kan? Kemo di lantai 3 one day care. One day care. Kalau radiasi bisa rawat jalan, tapi misalnya keadaan umumnya tidak memungkinkan harus rawat inap ya rawat inap. Oh bisa. Jadi habis radiasi kembali ke kamar. Karena ada lokasi di Adiusada rumah sakit ya, jadi. Iya bisa enak. Gitu, iya. Nah ini sudah sedikit kita ketahui bahwa apa saja layanan yang ada di Adiusada Cancer Center dan juga terkait dengan kanker payudara. Nah, kalau boleh saya tahu tema Hari Kanker, Peringatan Kanker untuk tahun ini apa ya, Dok? Itu. Oh, itu. Apa itu? Enggak tahu aku malah. Diversity Power ini ya. Oh, kira-kira apa ya, Dok? Iya, waduh, apa itu ya? Pokoknya terjemahan bebas saja. Oke, jadi yang penting pokoknya kita itu ya. Jadi setiap 5 detik berbagai penjuru dunia seorang wanita kita tetap harus memberikan dukungan kepada luar biasa. Ya, karena memang seluruh dunia ya, ini tidak hanya Indonesia nih sahabat Ngopi Bareng. Jadi seluruh dunia juga mewaspadai apa yang sedang diperhatikan oleh para dokter di sini, yaitu kanker payudara ini. Nah, ini juga menjadi perhatian sehingga ini campaign tidak hanya sekedar campaign tulisan aja, tetapi ini harus dilaksanakan ya, Dok ya. Tidak hanya peran dokter tetapi juga kita sebagai masyarakat juga membantu menyampaikan ini kepada orang-orang sekitar. Nah, biasanya itu tadi loh, Dok, orang kita tuh pemalu. Jadi malu ya. Biasanya ada sih beberapa yang malu karena kan memang ya
gimana ya. Tapi kalau untuk mencari kesembuhan ya nanti kalau malu nggak diobati ya. Nah itu dia ya. Jadi mungkin ini juga pesan bagi tidak hanya bagi para wanita, tetapi juga para bapak, suami, kemudian anak-anak laki-laki ya. Jangan segan-segan untuk mengantar istri Anda, mungkin ibu Anda, tante Anda barangkali untuk berobat karena memang ini untuk periksa karena ini adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan gitu untuk pencegahan gitu kan supaya tidak sampai terkena kanker yang terlalu berat ya dokter ya. Iya, stadium dini udah ketahuan. Jadi pengobatannya bisa lebih baik dan harapan sembuhnya gimana sih dok? Jadi kan mungkin ada kepikir kalau udah kanker sesuai ini dengan stadiumnya. Jadi kalau semakin stadium lanjut tentu survival rate-nya ya lebih rendah. Jadi kalau misalnya ketemu masih stadium dini gitu. Kalau misalnya udah terkena kanker ya kalau bisa masih stadium dini. Kalau udah stadium 3 ke atas ya rendah banget. Tidak hanya pasien yang sedih, dokternya biasanya juga ikut sedih kan kalau udah ketahuannya stadium tinggi. Kalau udah datang stadium lanjut tuh kita langsung aduh kadang-kadang mereka kan juga nggak langsung ke medis ya. Biasanya memang belok-belok dulu ke sana ke sini nanti gitu. Udah datang udah parah yang dan memang itu agak memperpanjang waktu. Jadi yang lebih pasti-pasti aja ya dok ya. Baik. Nggak usah PHP. Ya karena semuanya bisa diketahui saat ini ya, mulai mungkin berapa screeningnya kan lebih jelas dan akurat untuk hasil-hasil datanya. Kalau mungkin ke alternatif tidak bisa ketahuan soalnya seperti apa, gambarnya seperti apa, dan setidaknya kan tidak nanti ketahuan. Jadi udah kayak ulkus gitu berdarah-darah baru ke kita. Ya ampun, masih ada ya dan dok itu pun udah susah kan untuk disembuhkan. Kasian juga ya, pasien-pasien dan kasihan juga di Indonesia dokter. masih ada. Iya. Mungkin ya itu tadi terbatasnya wawasan, mudah-mudahan dengan kurangnya pengetahuan. Betul, dari mudah-mudahan kita sama-sama untuk memberikan edukasi, terutama ini dari ngopi bareng untuk para sahabat-sahabat dan juga dokter tadi sudah kemana-mana keliling-keliling terus nggak ada capek-capeknya ya dok ya kita mengkampanyekan, kita menyampaikan cegahlah kanker payudara ini dan juga kanker payudara ini bisa disembuhkan. Dok, kalau misalnya mau titip pesan ini buat sahabat-sahabat ngopi bareng. Ini kan saya awam aja nih. Katanya sih ada kayak makanan-makanan tertentu itu yang memicu kanker. Betul nggak itu bisa menyebabkan kanker payudara selain tadi yang sudah disebutkan dokter? Kalau kanker payudara tadi di depan disebutkan bahwa yang terlalu banyak lemak ya. Oh lemak ya ternyata lemak. Ya. Oke. Kemudian sebetulnya ya semua nggak hanya payudara aja. Sebetulnya kita hati-hati aja dengan 5P. Pengawet, perasa. Waduh. Pengawet, perasa, pewarna, pengasin, pengasap, pembakar. Yang huruf P semua itu ya. Diingat-ingat ya sahabat ngopi bareng, ternyata 5P semua ini hanya kanker payudara, juga mencegah kanker yang lain. Oh, baiklah. Padahal itu yang enak-enak, dokter. Tapi saya kalau bilang ke pasien ya udahlah. Sekali-sekali kalau kepingin ngincip dikit aja, paling dia makan ya juga nggak banyak. Aduh, ini kita kan jadi juga merasa bersalah gitu kalau makan. Jadi yang sehat yang enak-enak itu yang dilarang. Rebus-rebusan gitu dokter atau gimana tapi ya? Tapi ya enggak lah, aku juga makan kok gorengan. Artinya itu memicu tidak semua orang bisa trigger oleh itu ya, tapi ada banyak. Tapi sebaiknya memang dikurangi. harus aware ya, dikurangi lah. Oke. Pewarna, perasa, apa tadi itu? Pengawet, perasa, pewarna, pengasin, pengasap, pembakar. Ya Tuhan, kan tiap hari saya makan itu. Iya. Baiklah. Ada pesan-pesan lain lagi dokter mungkin untuk selain bagi kamu wanitanya juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang perlu tahu gitu ya dok ya, silakan. Ya. Kebetulan karena memang hari kanker payudara, jadi ingat cek rutin ya, tetap sadari, kemudian pola hidup sehat, ya kan. Terus yang terpenting lagi kalau untuk kanker adalah kita harus bersikap cerdik. Apa itu? C itu cek kesehatan secara rutin. E itu enyahkan asap rokok. Halo, berarti mas-masnya ada yang rokok nggak? Ayo. Nggak ada kalau di sini. E itu enyahkan asap rokok. R itu rajin olahraga atau aktivitas fisik. Nggak usah yang berat, ya sesuai usia aja. Kalau saya udah hampir 60 ya udah disesuaikan. Itu tadi R ya. R. Cerdik. D ya apa? Diet seimbang. Wah, ini penting ya. Ini soalnya ini makanan online ini makin beragam. Makanya. Terus tambah mudah toh pesan-pesan. Tambah mudah pesan-pesan makanan. Terus I istirahat yang cukup. Oh, penting juga ya. Iya, jangan. Jadi bulan jangan
kerja terus istirahatnya kurang. Beri kesempatan sel untuk regenerasi. Betul, istirahat yang cukup. Terakhir K. Apa itu? Kelola stres. Nah, jadi nggak usah stres, happy aja. Ini kalau stres pasti tiap orang punya ya, Dok, punya ya, sama ya. Ya itulah. Oke, jadi itu cerdik memang itu tadi ya, Dok ya. Cerdik, gampang kan, ngingetnya gampang. Itu aja mungkin. Ceknya itu secara rutin. Nah, ini biasanya orang kita kalau nggak sakit nggak ngecek. Tadi saya sudah bilang. Jadi kalau semakin tua usia kan untuk risiko terjadinya kanker payudara semakin tinggi. Oleh karena itu 40 tahun ke atas harus paling enggak loh setahun sekali lah cek itu. Iya. Ini juga mengingatkan siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi Anda harus tetap sama-sama menjaga. Jadi kalau udah ke dokter ini, dokternya akan dapat kabar bagus karena kondisinya baik begitu ya, hasil check-up-nya baik. Jadi jangan datang dengan tadi itu sudah terlambat begitu ya. Tentu saja melanjut. Iya, tidak. Saya rasa semua dokter juga akan sedih ketika menemukan pasien dalam kondisi yang seperti itu. Baiklah, ada pesan-pesan khusus lagi dokter untuk kita semua supaya tetap sehat tadi, olahraga tetap sehat, tetap semangat, rajin olahraga, tadi cerdik itu. Itu juga untuk semuanya berarti tidak untuk semua, masnya juga. Untuk semua ya. Saya tidak pernah melihat. Tapi nggak ngerokok tuh nggak ini ya. Apalagi kalau habis makan, kalau nggak ngerokok nggak lega ya. Kalau misalnya ini makanya yang pasif smoker juga berbahaya juga ya? Bahaya. Oke. Iya. Kebetulan kan di keluarga saya risiko tinggi kanker paru ya. Kebetulan mama kena kanker paru. Jadi di keluarganya ada 3 yang kena. Tante saya itu suaminya perokok berat, dia yang kena, suaminya nggak apa-apa, sehat aja sampai sekarang. Hai Om, mungkin Om saya lihat. Tante saya udah di surga lama. 2007. 2007, oke. Iya. Memang ya kita sendirilah yang bisa membentengi diri kita sendiri. Kalau bisa mencegah hal yang mudarat lah kalau istilah orang muslim ya. Jadi untuk menjauhkan hal yang menjadi bahaya buat kita. Betul. Dokter, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan tetap sehat. Karena masih banyak pasien-pasien di sana yang membutuhkan bantuan dokter. Dan tentu saja jangan ragu-ragu, jangan pernah merasa sedih atau juga down lebih dulu gitu ketika Anda menemukan sesuatu yang nggak beres pada payudara Anda. Karena lebih dahulu diketahui, lebih dini diketahui, dideteksi, peluang sembuhnya akan lebih besar begitu, dan harapan hidupannya tentunya lebih tinggi, lebih panjang. Sukses selalu untuk Dr. Ulinta dan juga untuk Adi Husada Cancer Center. Dan akhirnya saya Ellen Pratiwi harus menutup bincang-bincang kita untuk kali ini. Ikuti kembali bincang-bincang kita di episode yang lain. Saya terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Sampai bertemu kembali di edisi berikutnya.